Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan 2PAIC, hari ini saya akan mengulas beberapa pertanyaan yang sudah diberikan terkait materi yang kemarin saya minta untuk dipelajari ya, yaitu tentang Islam normatif dan Islam historis. Ada beberapa pertanyaan yang nanti akan saya bahas ya. Mungkin ada satu atau dua pertanyaan yang tidak saya masukkan karena memang secara garis besar intinya sama begitu ya. Jadi ini yang saya tuliskan, ada beberapa pertanyaan yang akan saya bahas dalam video kali ini berkaitan dengan Islam normatif dan Islam historis. Ya, yang pertama bahwa yang perlu kita pahami ada istilah Islam normatif dan Islam historis yang ini menjadi pangkal pembahasan baik dalam keilmuan perkembangan pemikiran Islam, hukum Islam maupun bidang-bidang keilmuan lainnya, begitu ya. Salah satunya yang menggagas tentang Islam normatif dan Islam historis ini beliau Bapak Amin Abdullah. Ya, apa sih Islam normatif dan Islam historis? Yang pertama yang harus dipahami bahwa Islam normatif ya itu kan berasal, kalau dari kata normatif ya itu berasal dari bahasa Inggris yang termnya norm ya, yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Jadi secara garis besar Islam normatif ya ini kalau dalam hukum Islam bisa disamakan dengan syariat ya. Jadi hal-hal yang sifatnya itu tekstual itu yang ada dalam yang tersurat ya dalam Al-Quran maupun sunnah, dalam hadis begitu ya, itu disebut sebagai Islam normatif ya, itu tekstual. Sedangkan kalau Islam historis ini menggunakan term historis ya, yang maknanya itu sejarah. Artinya ketika kita memaknai Islam itu tidak hanya dalam segi tekstualnya saja, tertulisnya saja, tapi kita juga melihat dari perspektif sejarahnya ya. Yang ini berarti kalau dalam hukum Islam itu kenapa diidentikan dengan fikih, karena fikih itu kan sifatnya itu bisa menyesuaikan sesuai perkembangan zaman begitu ya, atau bisa berubah-ubah sesuai dengan kondisi dan perkembangan yang ada. Maka kalau dalam bahasa sederhananya Islam historis ini berarti kontekstualnya. Bagaimana kita bisa mengkontekstualisasikan fenomena-fenomena yang ada saat ini, baik dalam perspektif sosiologis, antropologis, pendidikan, politik begitu ya, berdasarkan dengan sejarah yang ada. Jadi sejarah yang pernah terjadi itu kita pelajari, kemudian bagaimana kok seperti itu begitu ya, baru kita ambil hikmahnya, dan hikmah itu kita ambil pelajarannya, dan dari situ kemudian nanti kita terapkan atau kita sesuaikan dengan perkembangan pada saat ini. Ini yang disebut sebagai Islam historis begitu ya. Misalkan begini, kalau contohnya dalam segi ketatanegaraan ya, atau bentuk-bentuk negara ya, dalam Al-Quran maupun hadis itu tidak disebutkan secara jelas atau tersurat ya secara tekstual bahwa orang Islam itu harus mendirikan negara Islam. Itu tidak ada yang yang dalam bentuk tertulis dalam ajaran Islam itu yang secara langsung menjelaskan hal itu. Maka kita harus menggunakan pendekatan historis di sini ya. Bagaimana kemudian Rasulullah pada masa
perkembangan Islam ya di Madinah ketika pada saat itu Rasulullah menjadi pemimpin di sana, apakah kemudian ya pada saat itu kemudian Rasulullah itu mengislamkan semua warga masyarakat Madinah, memaksa mereka untuk semuanya itu harus masuk Islam karena pada saat itu Rasulullah itu juga seorang pemimpin begitu ya. Itu kan hal itu tidak dilakukan oleh Rasulullah, tapi justru adanya Piagam Madinah yang mensyaratkan bahwa Rasulullah sebagai seorang pemimpin, bagaimana caranya supaya orang-orang Islam, orang Yahudi, orang Nasrani begitu ya, itu bisa hidup secara berdampingan, bisa damai, bisa tentram begitu, bisa aman. Itu yang kemudian hal penting yang harus diperhatikan oleh seorang pemimpin sebetulnya. Maka di sini dari pendekatan historisitas itu, maka kita sebetulnya bisa mengambil poin penting dari kejadian itu bahwa tidak diwajibkan umat Islam itu kemudian mendirikan negara Islam sendiri. Tapi yang terpenting dalam sebuah penyelenggaraan negara itu bagaimana seorang pemimpin itu mampu mengayomi masyarakatnya, begitu ya. Jadi yang terpenting itu dalam sebuah negara bagaimana negara itu bisa menyelenggarakan negara yang aman, nyaman, tentram, kemudian membantu masyarakatnya mencapai kesejahteraan sosial. Ini yang kemudian menjadi penting. Nah, maksudnya pendekatan historis itu seperti itu. Tapi kalau misalkan dengan menggunakan hanya dengan menggunakan pendekatan normatif saja, ya bahwa kita umat Islam, kemudian Islam itu turunnya di Arab, kemudian di Arab itu merupakan negara Islam dan juga menggunakan hukum Islam begitu ya, maka kita dan ya seperti itu, maka itu akan bagus sekali bahwa kita sebagai umat Islam harus mendirikan negara Islam. Kita tidak melihat esensi sosialnya, ya sosialnya dari sisi sosiologis dan antropologisnya, kita tidak melihat itu bahwa tidak bisa semuanya itu disamakan dalam hal kemanusiaan, dalam kehidupan sosial utamanya. Nah, itu yang perlu dipahami sedikit. Ya, kemudian yang pertama ini ada pertanyaan, mengapa Islam normatif dan historis sangat diperlukan dalam studi Islam dan bagaimana keterkaitan atau hubungan antara Islam normatif dan Islam historis? Ya, jadi di sini yang perlu kita pahami bahwa Islam normatif dan historis itu bukan dua hal yang berbeda sebetulnya. Ya, itu ibarat seperti mata uang. Ya, dua sisi yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Ya, kenapa? Karena memang itu dua perspektif yang harus kita miliki sebagai umat muslim. Kita tidak bisa hanya beracuan pada teks saja, atau kita juga tidak bisa kita hanya melakukan kontekstualisasi saja tanpa kita tahu teks yang sesungguhnya itu seperti apa, begitu ya. Intinya seperti itu. Jadi kalau dikatakan kenapa dalam studi Islam memerlukan keduanya, ya karena kita tidak bisa mengkontekstualisasikan sesuatu seperti tadi ya. Kita tidak bisa mengkontekstualisasikan apa sih yang ketika tadi ya dijelaskan apakah harus orang muslim itu mendirikan negara Islam begitu ya. Tanpa teks ya, tanpa teks di sini kan bisa teks sejarah, teks-teks yang memuat sejarah itu kan banyak, berbagai kitab-kitab yang memang menjelaskan sejarah Islam begitu. Kita kan juga bukan manusia yang hidup pada masa itu ya, pada saat itu, maka kita juga harus belajar dari teks. Supaya kita tahu sejarahnya seperti apa, kita harus belajar dari teks. Dari teks itulah baru kemudian kita bisa tahu, bisa mampu mengkontekstualisasikan ke dalam kehidupan saat ini, ya, problem atau yang sedang kita hadapi saat ini, persoalan-persoalan. Maka sebetulnya
pendekatan Islam normatif dan historis ini tidak bisa dipisahkan. Nah, kenapa kemudian biasanya bertentangan? Karena biasanya hanya menggunakan satu pendekatan saja, pendekatan normatif atau pendekatan historis. Maka ini akan nanti ketemunya itu adanya pertentangan, ya. Karena yang normatif itu biasanya dogmatis. Dogmatis ini maksudnya bahwa hanya melihat sesuatu dari perspektifnya saja, ya. Misalkan kelompok-kelompok tertentu begitu melihat sesuatu dengan menggunakan keyakinan atau ideologi yang dimilikinya, maka kemudian pemahaman itu akan bersifat parsial atau tidak universal. Ya, ini yang biasanya terjadi. Kenapa kemudian normatif dan historis seolah-olah itu bertentangan? Ya, ini bahasanya itu bahwa manusia itu punya sisi imanensi manusia, bahwa manusia itu punya kemampuan dalam menafsiri sesuatu yang berbeda. Kalau itu tidak diakomodir dengan metodologi yang metodologi yang meyakin atau yang sudah diakui, ya, itu ya seperti itu, pemahamannya akan hanya bersifat parsial saja, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana metode yang digunakan dalam kajian Islam historis. Tadi sudah saya jelaskan, ya. Metodenya ya seperti itu, ya, bisa menggunakan metode hermeneutik, ya. Kalau dengan menggunakan kalau menggunakan perspektifnya Fazlur Rahman itu bisa menggunakan hermeneutik. Hermeneutik itu seperti tadi yang saya jelaskan, ya, persoalan yang kita hadapi saat ini apa, ya, yang mungkin itu tidak dijelaskan secara tekstual dalam Al-Quran maupun hadis. Persoalan yang kita hadapi saat ini apa, kemudian kita cari, ya, kita cari teks yang kira-kira mempunyai konteks sosial yang sama dengan persoalan saat ini. Kemudian kita kaji, kita pelajari teks-teks itu, dan kemudian kita ambil hal-hal yang memang kita perlukan, hikmah apa yang bisa kita pelajari dari teks itu, atau sesuatu yang bisa kita ambil untuk kita kontekstualisasikan, ya, pada saat ini, seperti itu, ya. Banyak sekali kalau kita lihat saat ini, misalkan pada saat ini ada ada fenomena orang itu punya profesi, ya, sebagai YouTuber misalkan, ya, membuat konten-konten, kemudian uangnya itu bisa berjuta-juta begitu, ya, banyak, bahkan ratusan juta sampai miliaran begitu, ya. Nah, itu bagaimana kemudian pandangan Islam dalam melihat fenomena itu? Maka ini juga kita harus menarik dulu, kan, ini dengan menggunakan pendekatan historisitas, seperti apa, bagaimana konteks sejarahnya, seperti apa bentuk teksnya, seperti apa yang menghukumi, ya, melihat profesi yang boleh atau tidak boleh dalam Islam, ya, secara tekstual. Nah, nanti baru kemudian kita kontekstualisasikan. Kalau kita sudah menemukan formula yang pas, baru kita kontekstualisasikan dalam persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini, ya. Itu seperti itu. Adakah persamaan antara Islam normatif dan Islam historis? Ini tadi yang saya sampaikan, bahwa Islam normatif dan historis itu dua sisi mata uang yang berbeda, tapi tidak bisa dipisahkan. Kalau ini terpisah, maka kita mempunyai pandangan yang hanya tidak bersifat universal, ya. Jadi kalau dikatakan persamaannya, ya, ini sama-sama merupakan pendekatan yang kita gunakan, ya, dalam memandang sebuah fenomena sosial begitu yang terjadi di dalam masyarakat. Dan ya, ini sesuatu yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan. Mengapa pendekatan historis sangat diperlukan dalam studi Islam? Iya, karena kita kembali lagi, kenapa pendekatan historis itu penting? Karena kita tahu bahwa tidak semua hal, ya, apalagi yang bersifat sosial begitu, ya, itu dijelaskan secara tekstual dalam Al-Quran maupun hadis. Bahwa acuannya ada, iya, tapi secara tekstual begitu, ya,
itu kan tidak semuanya diatur di situ. Maksudnya tidak semuanya dijelaskan secara detail di situ. Maka inilah pentingnya kita menggunakan pendekatan historis. Karena dengan pendekatan historis ini kita akan bisa mempelajari dan kemudian merumuskan sesuatu apa yang boleh dan tidak boleh. Ya, jadi pendekatan historis ini memang sangat diperlukan. Apa kekurangan metode teologis normatif dalam memahami agama? Seperti yang saya jelaskan tadi, kekurangannya itu kalau misalkan kita hanya menggunakan metode teologis normatif, ya kita hanya mempunyai pandangan yang tidak bersifat universal, atau kita hanya melakukan pembenaran terhadap pemahaman yang kita miliki. Kenapa ada ajang menjelekan agama satu dengan yang lain di negara kita, di negara Indonesia ya? Ya, kalau kata Pak Amin Abdullah itu karena kita sebagai umat Islam itu lebih banyak menjadi konsumen ilmu pengetahuan ketimbang sebagai produsen. Maksudnya di sini kita lebih memilih untuk mengikuti pandangan-pandangan dari tokoh-tokoh misalkan yang ada di dunia ya, yang ada di dunia tanpa kita melihat konteks keindonesiaan yang ada di sini. Begitu ya. Jadi kenapa Pak Amin Abdullah menyarankan bahwa kelemahan kita itu tidak mempunyai metodologi atau kita tidak menguasai metodologi yang tepat untuk merumuskan sesuatu. Maka kita lebih banyak menjadi konsumen ya ketimbang produsen, dan konsumen ini kan tinggal pakai ya tanpa kita tahu apakah yang kita gunakan ini diperlukan atau sesuai dengan konteks kita di Indonesia. Misalkan kita suka nih melihat orang-orang Korea itu menggunakan jaket-jaket bulu begitu ya, jaket-jaket bulu yang tebal, yang dari wool, yang dari bulu domba ya. Itu bagus ya, kelihatannya bagus banget begitu. Tapi kalau itu misalkan digunakan di Indonesia yang iklimnya tropis, itu kan jadi kurang pas begitu. Maka di sini ini yang kita sebut bahwa kita janganlah hanya menjadi konsumen saja, cobalah menjadi produsen. Dan salah satu syarat menjadi produsen ini kita harus menguasai bagaimana sih kita menguasai metodologi dalam Islamic Studies ya, studi Islam. Kemudian mengapa praktik tasawuf dan mistisisme mengalami perbedaan tingkatan dan berbeda di berbagai bentuknya. Ini kalau bicara tentang tasawuf ini masuknya ke materi tasawuf ya. Tapi kenapa berbeda? Karena itu tadi, kalau tasawuf itu kan ada beberapa ada beberapa aliran ya. Ada tasawuf yang falsafati yang itu memang dalam praktiknya itu sulit untuk diikuti ya. Ada berbagai macam hal yang memang harus kita kuasai. Ada juga tasawuf yang amali yang yaitu cenderung lebih mudah untuk diikuti, tetapi juga ini biasanya tergantung siapa gurunya begitu ya. Siapa gurunya biasanya punya amalan-amalan tersendiri yang berbeda-beda. Jadi kalau dari segi amaliyahnya itu kalau memang berbeda ya kita lihat gurunya itu siapa begitu ya. Kemudian kenapa mengalami perbedaan tingkatan? Perbedaan tingkatan ini seperti obat ya. Kalau dalam tasawuf ini ibaratnya setiap anak itu setiap individu ya, kalau misalkan usia misalkan di bawah 5 tahun dengan yang di atas 5 tahun begitu kan dosis minum obatnya itu berbeda karena memang ya berbeda tingkatannya begitu ya. Kesiapan organ, perkembangan dan lain sebagainya. Dalam tasawuf pun mengenal seperti itu. Jadi kalau misalkan semuanya disamakan, misalkan langsung ke makom yang paling tinggi, khawatirnya ini juga menjadi sesuatu yang berbahaya juga ya. Ketika dulu seperti digambarkan pada masa Syekh Siti Jenar, kenapa kemudian beliau itu dianggap sesat ya,
Salah satunya karena memberikan kan pendekatannya bisa dimasukkan ke dalam ranah tasawuf ya, tasawuf falsafati, tapi ini diberikan kepada orang awam begitu. Jadi orang awam yang memang tingkatannya itu berbeda, maka menganggap bahwa orang tidak sholat itu nggak apa-apa, kemudian dan lain sebagainya begitu. Padahal ini tingkatannya berbeda dan dikhawatirkan seperti itu kalau dicerna oleh orang awam itu jadi beda maknanya. Ya, kenapa perlu ada tingkatan-tingkatan ini? Kemudian apakah globalisasi dapat mempengaruhi Islam normatif dan historis? Sebetulnya kalau untuk mempengaruhi dari sisi konsepnya itu tidak ya, tapi bahwa di sini pendekatan Islam normatif dan historis ini sangat diperlukan ketika kita menghadapi globalisasi saat ini ya, sehingga yaitu tadi kembali lagi bahwa tidak semua sektor kehidupan itu ada penjelasan secara tekstual di dalam di dalam Al-Quran dan hadis ya, maka pendekatan normatif dan historis ini sangat diperlukan. Kemudian mengapa Islam normatif dan historis tidak saling menggantikan? Tidak bisa, karena tadi sudah saya jelaskan ya, ini seperti mata uang yang berdampingan tapi tidak bisa dipisahkan. Kemudian ini yang kedua, selanjutnya, bagaimana cara Islam historis untuk bernegosiasi dengan adat istiadat yang berada di suatu tempat seperti Jawa dan lain-lain, agar agama Islam tetap utuh ajarannya baik dalam ibadah, muamalah maupun yang lainnya. Ya, ini bisa juga menggunakan pendekatan Islam historis ya. Seperti tadi, ya, kita ketika memahami ajaran Islam, Islam itu kan rahmatan lil alamin ya. Tidak hanya diperuntukkan untuk satu negara saja, tapi juga untuk seluruh dunia. Ya, orang-orang Islam tentunya. Tapi di sini yang perlu dipahami bahwa ketika sudah menginjak dalam ranah sosial, maka juga harus menggunakan pendekatan historisitas. Ya, supaya apa? Supaya adat istiadat yang ada di tempat itu tetap terjaga, karena adat istiadat, identitas sosial itu kan sesuatu yang harus dimiliki dan pasti dimiliki oleh sekelompok masyarakat. Itu tidak mungkin tidak ya. Misalkan orang Jawa karakteristiknya seperti apa, identitasnya seperti apa dan lain sebagainya. Yang penting itu tidak bertentangan dengan nilai-nilai keislaman. Itu yang perlu untuk digarisbawahi. Ya, kemudian yang kedua bahwa Islam seperti apapun tidak setiap agama itu kan punya ajaran universal ya. Universal itu ajaran-ajaran yang memang setiap agama ajarkan, seperti nilai-nilai kemanusiaan. Ya, maka Islam sendiri pun kalau misalkan sesuatu itu bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan kemanusiaan, menurut saya juga tidak bisa untuk diterima. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menyelenggarakan kehidupan yang aman, damai, harmonis begitu ya. Apapun agamanya, apapun budayanya, apapun kepercayaan dan keyakinannya. Kemudian apakah gejala sosial yang timbul akibat Islam normatif dan historis? Ini saya nggak paham ya maksudnya seperti apa. Gejala sosial yang timbul akibat Islam normatif dan historis. Tidak ada gejala sosial. Islam normatif dan historis ini merupakan sebuah pendekatan. Ya, pendekatan supaya kita itu bisa menentukan apakah fenomena yang terjadi atau persoalan yang terjadi saat ini itu seperti apa ketika menggunakan pandangan Islam. Ya, nah pandangan Islam ini tidak hanya dari sisi normatif saja, tapi juga dari sisi historis. Kemudian apa peran Islam normatif dan historis dalam pendidikan? Peranannya sangat besar. Salah satunya yaitu seperti yang dicetuskan oleh beliau Profesor Amin Abdullah ya, adanya konsep integrasi interkoneksi dalam pendidikan. Bahwa yang kita harus pahami seperti ya, kalau dalam penerapannya itu seperti kurikulum 2013.
Ya, jadi kita mempelajari sesuatu itu tidak berdasarkan mata pelajarannya apa, tapi kita menggunakan tema. Karena apa? Karena menurut Prof. Amin itu satu mata pelajaran dengan yang lainnya itu saling berkaitan. Jadi kita tidak bisa hanya menggunakan satu perspektif saja. Ya, maka ini yang kemudian dibutuhkan dalam pendidikan. Bagaimana kita memiliki pandangan yang universal, tidak parsial, tidak sebagian. Ya, maka kalau menggunakan Islam normatif dan historis dalam pendidikan, maka kita akan bisa melihat Islam secara holistik, begitu ya. Nanti bisa dibaca sendiri teori integrasi interkoneksi dari Prof. Amin Abdullah. Bagaimana implikasi Islam normatif dan historis dalam perkembangan pemikiran Islam? Ini tadi sudah saya jelaskan ya, dalam hal perkembangan pemikiran Islam, tentunya untuk melihat fenomena-fenomena dan bagaimana sikap kita sebagai umat Islam, supaya kita tidak hanya menjadi konsumen saja, tapi juga bisa menjadi produsen keilmuan ya. Itu beberapa hal yang perlu saya tegaskan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Mudah-mudahan ada gambaran ya terkait dengan Islam normatif dan historis. Jadi intinya Islam normatif dan historis ini dua pendekatan yang berbeda tapi tidak bisa dipisahkan ya, untuk memandang sebuah fenomena atau persoalan-persoalan yang muncul dalam masyarakat atau persoalan-persoalan apapun yang muncul di dalam kehidupan saat ini. Begitu. Baik, terima kasih. Kita lanjutkan next time ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.